Jual beli rumah susun terbukti masih melenggang bebas di Jakarta. Petugas gabungan Pemprov DKI Jakarta belum lama ini menggelar sidak di kawasan rumah susun Muara Baru, Jakarta Utara. Terbukti sejumlah rumah susun yang seharusnya diperuntukkan untuk warga relokasi diperjualbelikan dengan nilai bervariatif. Harga yang ditawarkan pun cukup bervariatif, mulai dari 50 juta rupiah hingga 65 juta rupiah. Proses pemindahan surat perjanjian antara warga eks-relokasi dan warga baru juga tergolong mudah. Mereka hanya dibekali surat perjanjian dan kwitansi jual beli. Praktik jual beli rusun ini tak selaras dengan upaya relokasi Pemprov DKI yang sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban di sejumlah kawasan. Lalu mungkinkah praktek-praktek ilegal ini dapat diberantas? Atau bahkan praktek jual beli rusun akan kembali marak terjadi di ibu kota, Jakarta? Jual beli rusun masih marak terjadi, itulah yang menjadi topik kita pada Lansto kali ini, Cakri ya. Iya, dan telah hadir bersama kami di sini pemirsa narasumber yaitu pengamat perkotaan UI Bapak Lisman Manurung, dan nanti kita juga akan mencoba melalui sambungan telepon kita akan menghubungi Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji. Iya Pak Lisman, kalau misalnya tadi kita lihat paketnya juga nampaknya sudah sangat layak seperti itu fasilitas rusunawa dari sisi bangunannya. Namun ini kenyataannya masih marak jual beli rusun. Dari namanya saja sebenarnya rusunawa, rusun sewa seperti itu. Sebenarnya apa yang apakah masyarakat memang tidak mengetahui fungsinya sehingga yang harusnya disewa tapi dijual belikan, atau apa yang terjadi sebenarnya? Ya, yang pertama yang harus kita lihat di sini sebagai pengamat kebijakan publik dan pelayanan publik, saya melihat bahwa komitmen pemerintah DKI untuk memberikan kesempatan yang lebih luas menghuni rumah loh ya, bukan memiliki ya. Itu kan sudah tanda kutip sudah mengalami kemajuan yang besar. Tapi kemudian ketika terjadi pengalihan dari seseorang kepada pihak lain, nah ini mestinya tidak dibiarkan, begitu ya, tidak dibiarkan. Tapi apa sih Pak yang bikin kemudian terjadi pengalihan itu? Apa penyebabnya? Nah, ini yang saya kira drive-nya kurang jelas. Kalau dari awal itu sudah diberikan arahan yang tegas bahwa 1, 2, 3, 4, 5 adalah pelanggaran hukum dan bisa berdampak pidana, saya kira orang takut. Tapi karena tidak dijelaskan ya nggak tahu. Apalagi orang yang masuk ke sini kan dari kalangan ekonomi yang bawah. Berarti ini memang ada kendala atau ada celah, memang masyarakat atau yang termasuk warga tergolong untuk bisa mendapatkan rusunawa ini memang mereka tidak tahu soal peraturan itu? Saya kira mungkin juga tidak ada sosialisasi yang ketat kan gitu ya, bahwa pertama kan ini kan bersifat subsidi gitu loh. Subsidi itu kan uang kita ya, kita yang bayar pajak ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu gitu loh. Nah, kalau kita juga tidak mampu akan mendapat hal yang sama kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa pesan ini tidak dihayati di dalam penyediaan proyek ini? Atau mereka nggak betah Pak tinggal di perumahan, maksud saya rusunawa itu. Kalau mau cari yang betah sekali, saya kira itu sudah pilihan ya. Tetapi ketika saya tidak punya rumah, absolutely tidak disediakan rumah, masa milih-milih sih? Jadi saya nggak punya rumah gitu. Ya udah ini rumahnya. Aduh, rumah apa ya kan gitu. Ini kan harus kita tunjukkan bahwa tindakan ini adalah pelayanan publik yang sudah dibuat pemerintah sedemikian rupa berdasarkan kebijakan terkait ya. Nah sekarang respons itu juga tidak hanya dari pihak-pihak ini saja gitu, tapi juga harus ada tanggung jawab dari penyelenggara. Ya Dinas Perumahan untuk menyatakan kepada mereka ini rumah tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Jika Anda tidak mau ya sudah nggak apa-apa, berikan lagi kepada kami, cari yang lebih enak karena masih banyak orang yang butuh rumah ini gitu loh. Pak Lisman, tapi kan alasan mereka itu ya rata-rata karena mereka bisa dapat keuntungan lah ya dari jual beli rumah susun ini sendiri, dan mereka bisa mungkin membeli rumah atau membangun rumah yang lebih kecil begitu, dan mereka juga sudah mendapat untung dari hasil jual belinya. Artinya apakah konsep rumah susun itu memang tidak cocok diberikan bagi masyarakat berpenghasilan seperti mereka yang ternyata mereka tidak mencari rumah dengan fasilitas yang ada sekarang, mereka cuma berharap pendapatannya yang lebih, biar rumahnya kecil juga nggak masalah, seperti itu Pak. Apa yang diungkap dan apa yang senyatanya kan banyak yang tidak sama ya. Jadi artinya dia dengan berbagai alasan ya. Tetapi kan kita tidak bisa
bertindak berdasarkan itu kan. Nah pelayanan ini kan diberikan kepada mereka yang tidak mampu memiliki rumah. Selama mereka tidak mampu ya disediakan. Setelah mampu ya jangan lagi dong. Atau punya pilihan lain ya silakan dikembalikan saja baik-baik kepada pemerintah. Nah, seharusnya dikembalikan. Saat nyatanya tidak dikembalikan, justru malah diperjualbelikan kepada pihak lain. Seharusnya ini memang ada hukum atau ada punishment sendiri untuk yang sudah mendapatkan rumah rusunawa itu, Pak. Saya kira dari dinas terkait juga pasti sudah ada ketentuan itu. Nah sekarang bagaimana ketentuan itu ditegakkan gitu loh. Baik. Ya itu kan nggak asal diberikan. Nah kalau asal diberikan ya kita juga berbaris loh ke sana loh. Iya. Ini boleh juga dijual gitu. Wah udah kita datang ke sana. Oke. Pak Lisman, kita ada penelpon dari Pak Rudi di Jakarta. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, Bapak Aku. Ya. Selamat siang. Ada Pak Lisman Manurung di sini, Pak. Jadi ini semua saya bilang kesalahan dari sendiri. Karena orang-orang yang sekali yang ditinggalkan masuk itu mereka rata-rata kan bukan warga DKI dan mereka ini kebanyakan kan pendatang. Terlalu baik di Pemda, terlalu baik di Pemda ini yang memberikan mereka rumah susun dan tidak sepantasnya mereka menempati rumah susun tersebut. Kadang-kadang mereka sampai di sana mereka pun bingung. Next bulan berikut mereka akan bayar dengan uang apa? Dagang mereka di tempat mana? Mereka kan jadi bingung. Harusnya Dari tidak semua diberikan negara ini fasilitas Indonesia perumahan yang paling seperti itu baik atau secara rusun begitu ya Pak? Pemdanya. Coba kalau di Singapura atau di Malaysia kita lihat, ada nggak yang berani di pinggir-pinggir kali itu mereka dirikan? Tenda Baik. kecil apapun, ada yang berani nggak? Baik Pak Rudi, mereka terima bisa kasih dipenjara sudah. dan bahkan bisa. Baik. Terima kasih Pak Rudi sudah bergabung bersama kami di Lansok. Ya. Sedikit banyak yang dimaksud Pak Rudi itu juga sedikit mengena juga di pikiran saya bahwa apakah memang sebenarnya selama ini Pemprov salah dalam mengambil tindakan memberikan fasilitas rusunawa itu Pak, atau seperti tadi yang saya katakan konsepnya mungkin tidak harus seperti itu, rumah-rumah susun dengan fasilitas yang ada saat ini. Ya kalau dilihat dari pesannya bahwa itu pelayanan perumahan bagi mereka yang tidak mampu ya. Ini kan kita harus ingat nih. Lantas instrumen untuk mendukungnya juga harus jelas kan gitu. Kalau dia memang tidak bisa, tidak punya standar untuk itu ya nggak usah lah ada di situ ya. Satu, yang kedua, kalau memang terbukti bahwa tindakan ini juga salah, karena bisa saja loh Mbak, kita sudah sediakan, taunya semua fakta yang diberitahu, semua yang data yang diberitahu tidak sesuai dengan faktanya, kan bisa dinilai ulang gitu. Maksudnya standar yang Pak Lisman tadi sebutkan dari pihak penerima rusunawa tidak merasa nyaman atau tidak merasa sesuai dengan spesifikasi unit yang diberikan? Kalau usul saya yang lebih persis lagi, begitu dinyatakan bahwa ini adalah untuk Anda, tetapi juga harus diberi peluang bahwa kemungkinan besar pemerintah juga membuat kesalahan pendataan kan. Dan ini bisa dievaluasi 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Oke, berarti menurut Anda sendiri bahwa yang tinggal di rumah susun itu belum tentu mereka yang memang membutuhkan tempat tinggal itu. Betul, seperti yang apa ini kemukakan Pak Rudi. Ya bisa saja dia nggak dari mana dan bagaimana. Nah ini kan perlu disiapkan dari Dinas Perumahan satu prosedur tambahan bahwa nih saya serahkan. Tetapi catat ya bahwa setiap 3 bulan saya bisa melakukan evaluasi apakah Anda yang pantas tinggal di sini atau bagaimana. Jadi jangan final begitu saja. Ketika final kan ya ini udah milik saya, mau siapapun, dan saya berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain. Karena apa? Karena harus kita lihat ke depan juga, andai kata misalnya ini disediakan dalam jumlah besar dan kemudian catatannya tetap bukan mau dimiliki loh, itu kan diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Seperti itu ya, Pak, ya? Sebetulnya dipinjamkan kepada mereka yang belum mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah sendiri. Asumsinya kan suatu ketika dia beli rumah sendiri, jangan jadi ini dimiliki, semua dimiliki, wah. Iya, menjadi hak milik seperti itu. Nah ini evaluasi seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak terkait, pemerintah terkait, mungkin seperti Dinas Perumahan. Apakah evaluasi ini benar sudah berjalan, Pak? Kalau evaluasinya berjalan kan ini tidak terjadi kan. Berarti Artinya, tidak ada pengawasan dan evaluasi sama sekali menurut Anda? mungkin dari awal juga nggak ada komitmen yang disepakati bersama kan. Kan harus berangkat bertolaknya kan dari konsepnya bahwa ini rumah yang diberikan oleh negara buat Anda.
Dan kalau Anda jadi kaya raya, jangan tinggal di sini, beli saja nanti kan. Dan kita juga berasumsi bahwa suatu ketika Anda juga jadi orang yang punya uang banyak dan seterusnya. Kembalikan ini kepada pemerintah untuk diberikan lagi kepada orang lain yang masih mengalami masalah dalam perumahan kan. Oke. Apa sih yang membuat para penghuni rusun itu kemudian begitu yakin menjual rumah atau petak atau unit mereka itu kepada orang lain, sementara itu pun juga hanya dipinjamkan, bahan dari atau pinjaman dari pemerintah begitu? Ya, ini yang paradigma ini yang harus kita rubah, bahwa negara ini kan bukan harus kita kerubuti bersama kan gitu ya. Ya dong, kalau dikerubuti bersama ya sudah habislah ya. Tetapi bagaimana caranya supaya apapun yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mampu, kita support kalau kita mampu ya, dan kita terima kalau kita belum mampu, ya toh. Nah, jadi pesan ini kemungkinan besar tidak dinyatakan pada waktu penyerahan. Atau ada yang backup Pak sampai mereka begitu berani kemudian melakukan transaksi jual beli? Saya kira proses sosialisasinya lemah dan kepastiannya. Mestinya kan atas nama negara, ini loh saya kasih ke Anda. Ingat ya bahwa ini adalah uang yang dibayar oleh pembayar pajak. Pembayar pajak itu pun ada pemulung loh kan gitu nih. Nah, Anda tinggal di sini sampai kapan Anda masih butuh. Yang pertama, yang kedua, kalau Anda meninggalkan tempat ini, kembalikan kepada negara. Jangan sampai menjual beli. Kalau tindakan jual beli barang negara itu adalah pelanggaran. Mau dilakukan koruptor besar, mau dilakukan koruptor kecil, saya kira sama gitu. Ya, jadi evaluasi dan pengawasan yang memang nampaknya tidak benar-benar terjadi di dalam proses masyarakat tinggal di Rusunawa itu ya Pak Betul. Lisman. Ya. Kita lanjut di segmen berikutnya. Pak Lisman, pemirsa tetaplah bersama kami di Lansok. Kami akan kembali usai jeda.